Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Tahun 2019, Desa Muara Jaya masih menyimpan luka mendalam. Sebuah kubangan besar bekas galian tambang batubara ilegal yang ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan telah menelan 3 nyawa anak-anak dalam kurun waktu 5 tahun. Kubangan itu terletak sekitar 1 km dari pemukiman warga, tersembunyi di balik semak belukar dan pepohonan rimbun. Airnya yang jernih kebiruan terlihat sangat menggoda, terutama saat musim kemarau tiba hari itu, Minggu pagi tanggal 15 September 2019, matahari bersinar terik membakar bumi. Rian, bocah lelaki berusia 9 tahun, sedang bermain bola di halaman rumahnya bersama adiknya, Dika yang berusia 7 tahun. Keringat membasahi kening mereka. "Dik, panas banget ya. Gimana kalau kita nyari yang seger-seger?" usul Rian sambil mengelap keringat. "Mau kemana, Kak?" tanya Dika polos. "Kita ke warung Pak Hadi aja, beli es." "Aku bawa uang jajan kok," jawab Rian, tapi sebelum mereka sempat melangkah ke warung, Benny, teman sebaya Rian, datang dengan sepeda tuanya. Wajahnya berseri-seri. "Rian, Dika, gue baru tahu tempat keren buat main," teriak Benny dari kejauhan. "Tempat apa, Ben?" tanya Rian penasaran. Benny menghentikan sepedanya tepat di depan mereka. "Ada kolam gede banget di belakang hutan sebelah barat. Airnya jernih, keren abis. Tadi pagi gue sama Agus lewat sana. Agus bilang enak tuh buat berenang." "Kolam? Bukannya di sana cuma hutan kosong?" Rian mengerutkan kening. "Iya, makanya gue juga kaget. Kayaknya kolam itu baru. Mungkin bekas hujan kemarin yang genang. Airnya bersih banget, kayak kolam renang." Benny menjelaskan dengan antusias. Dika menarik baju kakaknya. "Kak, aku pengen lihat kolam itu." "Tapi jauh gak, Ben?" tanya Rian ragu. "Gak terlalu. Naik sepeda paling 15 menit. Ayoklah, daripada di rumah panas begini. Kita ajak yang lain juga," bujuk Benny. Rian terdiam sejenak, mempertimbangkan ajakan temannya. Ibunya sedang pergi ke pasar, tidak akan pulang sampai siang. Ayahnya kerja di tambang seberang desa. "Oke deh, tapi kita gak boleh lama-lama ya. Nanti ibu pulang, kita bisa kena marah." "Sip. Gue ajak Agus, Wawan, sama Dedi juga ya." Benny langsung mengayuh sepedanya menuju rumah teman-teman mereka. Setengah jam kemudian, 6 anak lelaki berkumpul di pertigaan menuju hutan barat. Selain Rian, Dika, dan Benny, ada Agus, 10 tahun, Wawan, 9 tahun, dan Dedi, 8 tahun. Mereka membawa botol minum dan beberapa plastik berisi jajanan. "Lo yakin tempatnya di sini, Ben?" tanya Wawan sambil menatap ke arah hutan yang cukup lebat. "Yakin. Gue sama Agus tadi pagikan ke sini." "Lo inget kan, Gus?" Benny menatap Agus meminta pembenaran. Agus mengangguk. "Iya, lewat jalan setapak ini, terus belok kanan setelah pohon beringin besar. Kolamnya gede banget, serius." Mereka mulai berjalan memasuki hutan. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi ilalang setinggi lutut. Suara jangkrik dan burung hutan terdengar nyaring. Semakin dalam mereka melangkah, semakin rapat pepohonan di sekitar mereka. Ngomong-ngomong, kok kolamnya bisa tiba-tiba ada ya? Gue sering main ke sini, dulu gak pernah ada kolam," ucap Dedi sambil menendang kerikil kecil. "Mungkin bekas galian orang cari ikan atau apa kali," jawab Wawan asal. "Atau mungkin bekas tambang yang ditinggal," timpal Rian. Benny tertawa. "Udahlah, yang penting sekarang ada kolam buat main. Daripada kepanasan di rumah kan?" Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di tengah area itu, terbentang sebuah kubangan air yang sangat luas, kira-kira selebar lapangan bola.
Airnya berwarna biru kehijauan, tampak jernih dan mengkilap terkena sinar matahari. Di sekeliling kubangan, tanah berwarna coklat kehitaman, tandanya memang bekas galian. Nah, ini dia. Benny berlari menghampiri kubangan dengan girang. Wah, gede banget. Dika ikut berlari, matanya berbinar-binar melihat air yang jernih. Rian berdiri di tepi kubangan, mengamati dengan lebih seksama. Sesuatu terasa aneh. Tidak ada tumbuhan air apapun di kubangan itu. Tidak ada ikan, tidak ada serangga air, bahkan tidak ada nyamuk. Padahal genangan air biasanya penuh dengan kehidupan seperti itu. Ben, lo yakin aman nih airnya? Tanya Rian hati-hati. Amanlah, tadi pagi kan gue udah nyentuh airnya. Dingin, seger, jawab Benny sambil membuka sandalnya. Agus sudah lebih dulu melepas kaos dan celana, hanya menyisakan celana dalam. Udah keburu siang. Gue mau nyemplung duluan. Tunggu. Kita gak tahu dalamnya berapa, Gus. Rian mencoba menghentikan, tapi Agus tidak mendengarkan. Dia langsung melompat ke dalam kubangan dengan suara biur yang cukup keras. Beberapa detik kemudian, kepalanya muncul ke permukaan. Gimana, Gus? Dingin gak? Teriak Benny dari tepi. Agus mengapung di permukaan, senyumnya lebar. Dingin. Enak banget. Ayo cepat nyusul. Melihat Agus baik-baik saja, anak-anak yang lain mulai melepas baju mereka. Satu persatu mereka melompat ke dalam kubangan. Hanya Rian yang masih berdiri di tepi, mengamati. Kak Rian, ayo dong. Enak banget ini, ajak Dika sambil berenang-renang kecil di permukaan. Iya, Rian. Jangan cemen deh, ejek Wawan. Rian menghela napas. Iya, tunggu sebentar. Dia berjalan mengelilingi kubangan, mencoba melihat seberapa dalam air itu. Tapi dari tepi, dia tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Airnya terlalu gelap saat dilihat dari sudut tertentu, meski dari permukaan terlihat jernih. Hati-hati ya kalian, jangan jauh-jauh dari tepi. Peringat Rian akhirnya, sebelum dia juga melepas kaosnya dan perlahan masuk ke dalam air. Air kubangan itu memang dingin, sangat dingin. Lebih dingin dari air sumur biasa. Rian merasakan sensasi aneh saat kakinya menyentuh air. Seperti ada yang menariknya ke bawah, tapi mungkin itu hanya perasaannya saja. 10 menit pertama, mereka bermain dengan riang. Berenang, saling ciprat-cipratan air, tertawa ceria. Suara tawa mereka menggema di hutan yang sepi itu. Kalian tahu gak, kata orang-orang dulu, di sini pernah ada tambang ilegal, ucap Dedi tiba-tiba, sambil mengapung di permukaan. Tambang apa? Tanya Dika. Tambang batu bara. Terus perusahaannya kabur, ninggalin lubang-lubang begini. Kata bapakku, banyak lubang bekas tambang di hutan-hutan sekitar desa kita. Jelas Dedi. Wawan mengernyit. Jadi ini bekas lubang tambang? Serem juga ya. Apanya yang serem? Kan sekarang udah jadi kolam. Benny mencoba meringankan suasana. Tapi kata bapakku, banyak orang yang tenggelam di lubang-lubang kayak gini. Soalnya dalamnya gak ketahuan, sambung Dedi. Rian yang mendengar percakapan itu langsung merasa tidak enak. Kalau gitu kita jangan lama-lama di sini. Main sebentar lagi, kita pulang. Rian baperan. Nih kan kita udah 10 menit, gak kenapa-kenapa, ejek Benny, tapi Agus tiba-tiba berteriak. Gue ngerasa ada yang nyentuh kaki gue. Semua orang langsung diam dan menatap Agus. Nyentuh gimana? Tanya Rian cepat. Kayak ada yang ngelus kaki gue dari bawah. Berasa halus gitu, Agus kelihatan pucat. Jangan-jangan ada ikan gede, teriak Dedi. Mana mungkin ada ikan? Kolam ini sepi, gak ada kehidupan, ucap Rian sambil melihat sekeliling permukaan air. Udah gue mau ke pinggir dulu. Agus mulai berenang ke tepi, tanpa ketakutan. Saat Agus berenang, tiba-tiba dia berteriak lebih keras. Ada yang narik kaki gue. Ada yang narik. Semua anak langsung panik. Mereka bisa melihat Agus seperti tertarik ke bawah, kepalanya sempat tenggelam beberapa detik sebelum muncul lagi. Tolongin gue, jerit Agus sambil mengayuh-ayuh tangannya. Rian langsung berenang cepat menghampiri Agus. Pegang tanganku, Gus. Agus meraih tangan Rian dengan panik. Tapi tarikan dari bawah sangat kuat.
Rian merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Kayaknya bukan gulma atau akar yang menarik kaki Agus. Benny. Wawan. Bantu gue, teriak Rian sambil berusaha menarik Agus ke permukaan. Benny dan Wawan ikut berenang menghampiri. Mereka berdua menarik Agus dari sisi yang berbeda. Dika dan Dedi sudah sampai di tepi, berteriak ketakutan. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, mungkin sekitar 30 detik, mereka berhasil menarik Agus sampai ke tepi kubangan. Agus terbatuk-batuk, napasnya tersengal. Ada yang di bawah sana. Ucap Agus tergagap, sambil menunjuk ke tengah kubangan. Ada apaan? Tanya Wawan, wajahnya pucat. Gue gak tahu, tapi gue ngerasain, kayak tangan dingin yang nyekep kaki gue kuat banget. Rian menatap permukaan kubangan yang kini terlihat tenang kembali. Airnya seperti kaca, memantulkan langit biru. Tidak ada riak apapun. Kita pulang sekarang, perintah Rian tegas, tidak ada yang protes. Mereka semua dengan cepat mengambil baju dan sandal mereka, bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi saat mereka sedang memakai baju, Dika tiba-tiba berkata, "Kak, aku lihat ada bayangan di air tadi." Bayangan apa? Tanya Rian sambil memakai kaosnya. Bayangan, kayak orang, ada banyak, mereka kayak lagi berdiri di dasar kubangan, terus natap kita. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Udah, jangan dipikirin. Ayo cepat pulang. Mereka berlari meninggalkan kubangan itu, melewati jalan setapak dengan tergesa. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Semua masih dalam syok. Sesampainya di pertigaan, mereka berpisah dengan saling berjanji tidak akan pernah kembali ke kubangan itu lagi. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat bayangan-bayangan gelap di dasar kubangan itu. Bayangan yang diceritakan Dika terus menghantuinya. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi adiknya yang masih kecil. Tapi keesokan hari, Senin siang, desa itu digegerkan dengan kabar buruk. Wawan tidak masuk sekolah. Ibu Wawan berteriak histeris di depan rumahnya pagi itu karena menemukan Wawan terbaring kaku di tempat tidur. Matanya terbuka lebar menatap kosong, tubuhnya basah kuyup meskipun dia tidur di dalam rumah. Dokter desa yang datang tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda penyakit. Tapi yang aneh, paru-paru Wawan penuh dengan air, seolah dia tenggelam, padahal dia mati di tempat tidurnya sendiri. Keluarga Wawan memanggil seorang ustadz untuk meruqyah. Sang ustadz, setelah membaca beberapa doa, wajahnya berubah serius. Wawan bertemu dengan sesuatu yang tidak baik. Ada makhluk halus yang mengikutinya pulang, ujar Ustadz Hadi. Dari mana, Ustadz? Tanya Bapak Wawan dengan suara bergetar. Itu yang perlu dicari tahu. Wawan pergi kemana saja kemarin? Ibu Wawan teringat. Dia bilang main sama teman-temannya. Rian, Benny, Agus, Dedi, sama Dika. Ustadz Hadi mengerutkan kening. Coba panggil anak-anak itu kemari. 2 jam kemudian, 5 anak itu berkumpul di rumah Wawan. Mereka dicecar pertanyaan oleh orang tua mereka. Dengan terpaksa, Rian menceritakan semuanya. Tentang kubangan di hutan barat, tentang Agus yang hampir tenggelam, tentang bayangan yang dilihat Dika. Wajah Ustadz Hadi menjadi sangat serius. Dia menatap Bapak Wawan. Pak, kubangan yang mereka datangi itu adalah bekas lubang tambang ilegal yang ditinggalkan sekitar 6 tahun lalu. Tempat itu sudah menelan korban sebelumnya. Korban? Siapa, Ustadz? Tanya Bapak Rian. Tahun 2014, ada 2 pekerja tambang yang tenggelam di lubang itu saat masih dioperasikan. Mereka tidak pernah ditemukan. Tahun 2016, seorang anak remaja dari desa sebelah juga hilang di sana. Jasadnya baru ditemukan seminggu kemudian, mengapung di permukaan. Warga sekitar sudah lama tahu tempat itu angker, tapi karena lokasinya tersembunyi, jarang ada yang ke sana. Ibu Dika langsung memeluk anaknya erat-erat, menangis. Ya Allah, kenapa kalian ke sana? Kami tidak tahu, Bu, tidak ada yang bilang. Rian menjawab sambil menunduk. Dengar, Ustadz Hadi menatap kelima anak itu satu persatu. Kalian sudah membuka sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Air di kubangan itu bukan air biasa. Itu air yang sudah dihinggapi roh-roh jahat, roh-roh korban yang tidak tenang. Mereka mencari pengganti. Dan sayangnya, Wawan sudah menjadi korban mereka. Bagaimana dengan kami, Ustadz?
Apakah kami juga dalam bahaya? Tanya Benny ketakutan. Ustadz Hadi menghela napas panjang. Saya akan berikan kalian air ruqyah dan bacaan-bacaan doa untuk perlindungan. Tapi kalian harus berjanji, jangan pernah mendekati tempat itu lagi. Dan kalian harus kuat, karena roh-roh itu mungkin masih mencoba menghampiri kalian. Malam itu, setiap anak diberi botol air ruqyah dan diajarkan beberapa doa perlindungan oleh Ustadz Hadi. Orang tua mereka diminta untuk tidak membiarkan anak-anak keluar rumah setelah maghrib, 3 hari berlalu setelah kematian Wawan. Desa masih dalam suasana duka. Pemakaman Wawan dihadiri oleh banyak warga, termasuk kelima teman sepermainannya. Di malam ketiga setelah pemakaman, sekitar pukul 2 dini hari, Benny terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Dia membuka mata, jantungnya berdegup kencang. Tok tok tok, ketukan itu terdengar lagi. Benny ragu-ragu bangkit dari tempat tidurnya, berjalan pelan menuju jendela. Tangannya gemetar saat membuka tirai yang dilihatnya membuat darahnya seakan membeku. Wawan berdiri di luar jendela, basah kuyup, dengan tatapan mata kosong. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya kehitaman. Ben, main yuk, ke kolam itu lagi. Suara Wawan terdengar parau, tidak seperti suaranya yang biasa. Benny berteriak sekeras-kerasnya. Bapak! Ibu! Orang tuanya langsung berlari ke kamar Benny. Saat mereka menyalakan lampu dan membuka jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya bekas air yang menggenang di tanah, membentuk jejak kaki basah yang mengarah ke arah hutan barat. Bapak Benny langsung menghubungi Ustadz Hadi. Malam itu juga, Ustadz datang dan meruqyah Benny yang sudah tidak berhenti menangis ketakutan. Ini sudah sangat serius. Roh-roh di kubangan itu sangat kuat. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapat apa yang mereka mau, ucap Ustadz Hadi. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Tanya Bapak Benny putus asa. Besok pagi, saya akan ke kubangan itu bersama beberapa orang. Tempat itu harus ditutup dan diruqyah. Tapi untuk sekarang, Benny harus dijaga. Jangan biarkan dia sendirian, terutama di malam hari. Pagi harinya, Ustadz Hadi bersama 5 orang dewasa dari desa, termasuk Bapak Rian dan Bapak Benny, pergi ke lokasi kubangan. Mereka membawa peralatan untuk menutup kubangan dengan tanah, serta perlengkapan untuk membaca doa-doa. Saat mereka tiba di lokasi, pemandangan yang mereka lihat sangat mengerikan. Permukaan kubangan dipenuhi dengan kepala-kepala yang mengapung, seperti orang tenggelam, tapi saat didekati, kepala-kepala itu menghilang seolah tidak pernah ada. Allahu Akbar, ini lebih parah dari yang saya kira, ucap Ustadz Hadi. Mereka mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keras. Saat pembacaan ayat kursi berlangsung, permukaan air mulai bergelombang hebat, seolah ada sesuatu dari dasar yang bereaksi. Tiba-tiba, dari tengah kubangan, muncul sebuah tangan besar berwarna hitam, mencoba meraih ke arah mereka. Para lelaki itu mundur ketakutan, tapi Ustadz Hadi tetap melanjutkan bacaannya dengan suara yang lebih keras. Jangan berhenti. Terus baca, perintah Ustadz Hadi. Mereka semua ikut membaca ayat kursi berulang-ulang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, tangan hitam itu perlahan masuk kembali ke dalam air, dan permukaan kubangan menjadi tenang. Cepat, kita harus menutup lubang ini sekarang, teriak Ustadz Hadi dengan menggunakan sekop dan alat-alat lain yang mereka bawa. Para lelaki itu mulai menimbun kubangan dengan tanah dari sekitarnya. Prosesnya memakan waktu hampir 4 jam. Mereka juga memasang papan peringatan di sekitar area itu, bertuliskan, dilarang mendekat, berbahaya. Saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, Bapak Rian melihat sesuatu yang membuat hatinya nyeri. Di balik semak tidak jauh dari kubangan, dia menemukan sandal jepit kecil berwarna biru, sandal yang sangat dia kenali. Itu sandal milik Dika. Dika? Dika? Teriak Bapak Rian panik. Mereka semua langsung mencari ke sekeliling area itu. Tidak ada tanda-tanda Dika. Bapak Rian langsung berlari pulang ke rumah, dengan perasaan yang sangat tidak enak. Sesampainya di rumah, dia menemukan istrinya menangis histeris di ruang tamu. Rian duduk di pojokan, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dika? Dika hilang? Ucap istrinya sambil terisak. Sejak kapan? Tanya Bapak Rian dengan suara bergetar. Sejak pagi tadi, aku pikir dia main di belakang rumah, tapi sudah ku cari kemana-mana, tidak ada. Lalu Rian bilang, Dika tadi pagi sempat bilang mau ke kubangan itu lagi. Bapak Rian merasakan dunianya runtuh. Dia langsung berlari kembali ke kubangan, diikuti oleh yang lain.
Ustadz Hadi yang mendengar kabar itu ikut kembali dengan wajah sangat serius. Sesampainya di kubangan, yang sekarang sudah setengah tertutup tanah, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Dika berdiri di tengah-tengah kubangan yang masih berair, tubuhnya basah, tatapannya kosong. Di sekelilingnya, ada puluhan sosok bayangan hitam yang seperti menari-nari. "Dika!" teriak Bapak Rian dan mencoba masuk ke dalam kubangan, tapi Ustadz Hadi menahannya. "Jangan! Itu bukan Dika lagi." "Apa maksud Ustadz?" Bapak Rian menatap Ustadz dengan mata berkaca-kaca. Dika sudah diambil alih, roh-roh itu sudah menguasai tubuhnya. Ustadz Hadi mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan keras. Saat bacaan itu sampai ke telinga Dika, tubuh anak itu mulai berkonvulsi. Mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh yang bukan suara manusia. "Keluar kalian dari jasad ini!" teriak Ustadz Hadi, tubuh Dika semakin kuat bergetar. Dari mulutnya keluar air hitam kental, sangat banyak, terus mengalir seperti tidak ada habisnya. Sosok-sosok bayangan di sekelilingnya mulai meraung-raung, suaranya memekakan telinga. "Tempat ini milik kami. Anak ini milik kami. Dia yang datang sendiri." Suara-suara itu keluar dari mulut Dika, tapi bukan suara Dika. Bapak Rian tidak tahan lagi. Dia melompat masuk ke kubangan, mencoba meraih anaknya. Tapi begitu kakinya menyentuh air, dia merasakan tarikan luar biasa kuat dari bawah. Dalam hitungan detik, dia sudah tenggelam sampai ke leher. "Tolong! Aku Geka bisa gerak!" teriak Bapak Rian. Para lelaki yang lain langsung membentuk rantai manusia, saling berpegangan, mencoba menarik Bapak Rian keluar. Sementara itu, Ustadz Hadi terus membaca ayat-ayat dengan suara yang semakin keras, tangannya terangkat ke langit. Pertarungan antara kekuatan bacaan ayat suci dan kekuatan gelap di kubangan itu berlangsung hampir setengah jam. Akhirnya, dengan usaha maksimal, mereka berhasil menarik Bapak Rian keluar dari kubangan. Tapi saat mereka menoleh ke tengah kubangan, Dika sudah tidak ada. "Dika! Dika AA!" Bapak Rian berteriak sambil menangis. Permukaan air kubangan kembali tenang. Seperti kaca. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, Ustadz Hadi duduk lemas di pinggir kubangan, napasnya tersengal. "Maafkan saya, Pak, saya sudah berusaha maksimal, tapi mereka terlalu kuat, terlalu banyak." Pencarian terhadap Dika dilakukan selama 3 hari 3 malam, melibatkan puluhan warga dan bahkan tim SAR dari kota. Mereka menguras air kubangan sebisa mungkin, menyisir setiap sudut hutan di sekitarnya. Tapi Dika tidak pernah ditemukan. Jasadnya hilang, seolah ditelan bumi. Di hari ke-7 sejak hilangnya Dika, Rian yang selama ini menyalahkan dirinya sendiri, mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat Dika berdiri di dasar kubangan yang gelap. Di sekeliling Dika, ada puluhan anak-anak lain, semuanya basah, dengan tatapan kosong yang sama. "Kak, di sini dingin." Suara Dika terdengar di mimpi Rian. "Dika? Kamu di mana? Ayo pulang." Rian mencoba meraih adiknya, tapi Dika menggeleng pelan. "Aku gak bisa pulang, Kak. Mereka gak izinin aku pergi. Mereka bilang aku harus tinggal di sini selamanya, sama mereka." "Siapa mereka, Dik?" "Anak-anak yang dulu main di sini, sama orang-orang yang kerja di sini. Mereka semua tenggelam, mereka kesepian. Makanya mereka senang ada teman baru." Rian terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Dia menangis sepanjang malam, menyesali keputusannya mengikuti ajakan Benny ke kubangan itu. Seminggu kemudian, Agus juga mulai sakit. Badannya panas tinggi, tapi tidak ada tanda-tanda demam berdarah atau penyakit apapun. Dia terus mengigau tentang air dingin, tentang tangan-tangan yang menariknya ke bawah. Orang tuanya membawanya ke dokter, tapi dokter tidak menemukan penyebab medis dari sakitnya. "Dia hanya butuh istirahat," kata dokter, meski wajahnya terlihat ragu, tapi istirahat tidak membantu. Agus semakin lama semakin melemah. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat. Di malam ke-14 sejak kejadian di kubangan, Agus meninggal dunia. Sama seperti Wawan, paru-parunya penuh dengan air, meski dia mati di tempat tidurnya sendiri. Desa Muara Jaya kehilangan 3 anak dalam waktu kurang dari sebulan. Duka yang mendalam menyelimuti setiap rumah. Orang tua melarang keras anak-anak mereka untuk bermain di hutan. Bahkan di siang hari sekalipun, kubangan itu akhirnya benar-benar ditutup dan ditimbun dengan tanah, batu, dan bahkan semen. Sebuah mushola kecil dibangun di atasnya, dengan harapan tempat ibadah itu bisa menetralisir energi negatif yang ada. Tapi setiap kali hujan deras turun, warga yang lewat dekat area itu mengaku mendengar suara tawa anak-anak dari arah mushola.
Tawa yang menggema di tengah hujan, terdengar seperti tawa main air, tapi ada sesuatu yang tidak wajar dari tawa itu. Terlalu keras, terlalu bergema, terlalu sepi. Benny dan Rian, dua anak yang selamat dari kejadian itu, tumbuh dengan trauma mendalam. Benny sering bermimpi buruk, melihat teman-temannya yang sudah meninggal mengajaknya kembali ke kubangan. Rian menjadi anak yang sangat pendiam, sering melamun, dan tidak mau lagi main air. Bahkan untuk mandi, dia harus ditemani orang tuanya. Suatu malam, setahun setelah kejadian tragis itu, Rian terbangun dan menemukan kamarnya basah. Air menggenang di lantai kamarnya, tapi tidak ada sumber air yang bocor. Di tengah genangan itu, dia melihat bayangan Dika, berdiri membelakanginya. "Dik!" Rian berbisik pelan, bayangan itu perlahan menoleh. Wajah Dika yang dulunya ceria, kini terlihat sangat pucat, bibirnya biru, matanya kosong. "Kak, aku kesepian di sini. Ayo main lagi ke kubangan itu." "Dik, kubangan itu sudah ditutup, gak ada lagi." Dika, atau apapun yang memakai wujud Dika, tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kubangan itu gak pernah hilang, Kak. Dia selalu ada. Dia menunggu yang lain datang, dan kau akan segera menyusul kami." Rian berteriak memanggil orang tuanya. Saat ayah dan ibunya masuk ke kamar, bayangan itu sudah hilang. Tapi genangan air di lantai masih ada, dan di tengah genangan itu, ada jejak kaki kecil, jejak kaki Dika. Keesokan paginya, keluarga Rian memutuskan untuk pindah dari desa Muara Jaya. Mereka tidak tahan lagi dengan teror yang terus datang. Benny dan keluarganya juga akhirnya menyusul pindah 6 bulan kemudian. Desa itu kini sepi. Banyak keluarga yang memilih pindah karena trauma dengan kejadian itu. Kubangan yang sudah ditutup dan dibangun musola di atasnya tetap menjadi tempat yang dihindari warga. Tidak ada yang mau sholat di musola itu, meski bangunannya bagus dan terawat. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara anak-anak membaca Al-Quran dari dalam musola itu. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya genangan air di lantai musola, dan jejak-jejak kaki kecil yang basah, membekas di lantai keramik yang dingin. Hingga sekarang, cerita tentang kubangan maut di desa Muara Jaya masih menjadi legenda menakutkan di daerah Kalimantan Timur. Para orang tua di desa-desa sekitar selalu mengingatkan anak-anak mereka, jangan pernah main di kubangan atau kolam yang tidak jelas asalnya. Karena kau tidak tahu, apa yang menunggu di dasarnya. 3 tahun setelah kejadian itu, seorang jurnalis dari Jakarta datang ke desa Muara Jaya untuk meliput tentang bahaya lubang tambang yang ditinggalkan. Dia mendengar cerita tentang kubangan angker dari beberapa warga yang masih tinggal di desa. Dengan rasa penasaran, dia memutuskan untuk mengunjungi lokasi itu, meski sudah diperingatkan berkali-kali oleh warga untuk tidak mendekati tempat itu sendirian. Siang itu, dia pergi ke lokasi kubangan, yang sekarang sudah menjadi musola kecil. Dia mengambil beberapa foto untuk peliputannya. Tidak ada yang aneh, musola itu terlihat biasa saja, tapi saat dia hendak pergi, dia mendengar suara bisikan dari dalam musola. "Main yuk," dia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pintu musola yang tadi tertutup, sekarang terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, dia bisa melihat genangan air di lantai musola. Dengan langkah ragu, dia mendekati pintu dan membukanya perlahan. Yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah musola, ada 5 anak kecil duduk melingkar, basah kuyup, dengan tatapan mata kosong. Mereka semua menatap ke arah jurnalis itu dengan senyum yang tidak wajar. Salah satu anak, yang wajahnya sangat pucat, berdiri dan berjalan perlahan mendekat. "Kak, mau main sama kita? Di kubangan itu? Enak loh, dingin, sejuk." Jurnalis itu langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Dia tidak pernah kembali lagi ke desa Muara Jaya, dan peliputannya tentang lubang tambang dibatalkan karena dia mengalami trauma berat. Kameranya yang tertinggal di lokasi itu ditemukan seminggu kemudian oleh seorang warga. Saat file foto di kamera itu dibuka, semua orang yang melihat merinding. Foto terakhir yang diambil kamera itu adalah foto interior musola. Tapi di foto itu, tidak hanya 5 anak yang tampak. Ada puluhan, mungkin ratusan, bayangan anak-anak dan orang dewasa. Semua basah, semua dengan tatapan kosong, semua tersenyum ke arah kamera. Dan di latar belakang foto itu, di sudut musola, terlihat dengan jelas sebuah tulisan di dinding yang terbuat dari air. "Kami masih menunggu. Datanglah." Hingga hari ini, musola itu tetap berdiri, tapi tidak pernah ada yang berani masuk. Pintunya dikunci, dan warga selalu melihat dari jauh saja saat melewati area itu. Kadang, saat malam tiba dan hujan turun, warga yang rumahnya dekat dengan area itu mengaku mendengar suara anak-anak menyanyi. Lagu dolanan anak Jawa yang ceria,
tapi dinyanyikan dengan nada yang sangat sedih, sangat sepi. Cublak-cublak sueng, suenge tinggelenter, mambu ketundung gudel. Suara itu terus terdengar, berulang-ulang, sepanjang malam, sampai subuh tiba dan saat pagi menjelang, genangan air di sekitar musola itu selalu ada. Meski tidak turun hujan semalaman, di dalam genangan itu, terkadang terpantul bayangan anak-anak yang bermain, tertawa, saling ciprat-cipratan air di sebuah kubangan yang sudah tidak ada lagi di dunia nyata. Tapi di alam lain, di dimensi yang berbeda, kubangan itu tetap ada. Tetap luas, tetap dalam, tetap jernih airnya. Dan di dasar kubangan itu, roh-roh yang tidak tenang itu terus menunggu korban berikutnya yang datang dengan bodohnya, tidak tahu akan bahaya yang mengintai di balik jernihnya air kubangan maut itu. Karena di tempat seperti itu, yang bercerita bukan manusia lagi, yang bercerita adalah mereka, jiwa-jiwa yang terperangkap di dasar kubangan, selamanya kesepian, selamanya menunggu, selamanya menarik siapa saja yang berani mendekat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.